Tapi untuk bisa si teknologi yang sangat canggih ini digunakan oleh industri, oleh Mhm. end user, itu dibutuhkan ekosistem. Betul. Seperti halnya kalau mobil mesti ada service center-nya, Iya. mesti ada second hand market-nya juga, mesti ada komunitas penggunanya juga kan gitu. Jadi kita juga bangun itu, kita bangun training, kita bangun certifications, kita bangun jaringan vendor, kita bangun solution, consulting, dan juga produk-produk ikutannya. Karena database ini nggak bisa juga berdiri sendiri, mesti ada security-nya, mesti ada data Integrity. integrity-nya, mesti ada beberapa tools-tools lainnya, begitu. Halo Halo, teman-teman semua, ketemu lagi di di Equinix Weekly Weekly Tech Tech Talk. Talk. Kembali bersama saya Amelia sebagai host dan juga Saya Bapak Julianto, Julianto sebagai narasumber. narasumber. Oke Pak Jul, sebelum Yes. kita mulai saya mau ucapin selamat ulang tahun untuk Makasih buat kita Equinix, semua, kita ulang semua. tahun. Ya. Bahkan mungkin juga teman-teman yang terus menyaksikan pertumbuhan Equinix dari luar sana juga ya Pak Jul. Yes. Keberapa Pak? 19. 19 tahun, oke. Jadi kira-kira kalau anak itu udah mana tuh? Sudah kuliah ya? Sudah Ya. kuliah, mulai menapaki hidup yang lebih dewasa, Pak. Oke, lebih tepatnya di awal Juli kemarin ya, Pak, ya? Betul, 7 Juli. 7 Juli. Nah, di ulang tahun Equinix yang ke-19 ini, Pak, mungkin kan tentu erat kaitannya bagaimana pertumbuhan Equinix dengan ekosistem IT yang ada di Indonesia ini ya, Pak, ya. Yes. Selama hampir 19 tahun, Pak, kira-kira Equinix ini bisa dikategorikan dalam beberapa fase perusahaan sih, Pak, maksudnya? Oke, Secara good umum aja. question ya. Yang paling awal pastinya adalah sebuah startup, tapi bukan startup Silicon Oke. Valley ya. As a startup, mungkin dalam waktu 5 tahun pertama itu kita struggling as a startup. Secara visi kita sudah ada bahwa kita ingin memberikan solusi alternatif berbasis open source. Tapi karena waktu itu kita masih baru, jadi kita belum tahu yang mana yang jadi kita bawa Iya. antara Postgres atau Linux dan seterusnya. Kemudian kita dapat klien 1, klien 2. Di awal itu kita ya semacam service company. Oke. Kita melayani services ya kan, dari mulai support yang 24 jam selama setahun begitu kan. Itu cukup lama ya, sampai dengan kemudian kita juga ada training, kita Oke. juga ada certifications, kita juga ada produk. Sejak tahun 2020 kita mulai membuat sebuah produk untuk license ya, Postgres, yang kita sebut dengan 11DB Postgres. Nah, di situ kita menjadi principal. Kalau software developer sebetulnya juga sudah ada di masa sebelumnya, cuman kan kita sebutnya service gitu, karena custom software. Tapi kalau yang di sini kita ada ya dedicated team yang lebih kalau tim riset kita juga ada sebetulnya, cuman belum membuat produk. Tapi mulai tahun 2020 kita bikin produk, kita jadi principal, kita juga distributor, dan kita juga mesti tetap menjalankan fungsi kita sebagai service company. Service company juga. Cuman kita bangun dalam 3 perusahaan seperti itu. Oke, jadi lebih lengkap lagi ya Pak ya Yes. ekosistemnya. Betul. Oke, baik Pak Jul. Equinix ini kan produknya sendiri berbasiskan open source ya Pak, Yes. dan bisa dibilang tim research-nya beneran tim anak Indonesia gitu Iya, ya Pak ya. semua tim kita adalah warga negara Indonesia. Iya. Putra bangsa Putra terbaik bangsa, oke. dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Betul. Bagaimana sih Pak cara Equinix melakukan pendekatan untuk mendapatkan klien atau mungkin ya membuat produknya tuh dikenal gitu Pak? Oke, pendekatan untuk marketingnya gitu ya. Betul, heeh. Ya itu memang kalau mengingat ke belakang tuh cukup ya. Jadi awal-awal pertama kita membangun jaringan, mengembangkan Yes. jaringan. Karena saya kira marketing terbaik adalah word of mouth gitu kan. Jadi Yeah. kita yang jelas memang jaringan juga akan jalan dengan baik ketika mereka memahami integritasnya kita gitu kan ya. Jadi cari teman, kenalan gitu kan. Kita kembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Dari awal memang dari kita bangun jaringan, kemudian kita beriklan juga. Kita beriklan dan juga kita mengikuti event, bahkan kita membuat event. Termasuk menjadi hostnya Wijiconf Asia Iya, acara yang komunitas ya Pak ya. tahun 2019 itu. Jadi kita banyak sekali melakukan ya mungkin kalau mau disebut expenses ya, marketing expenses cukup besar.
Ya dari mulai tadi itu iklan, kemudian event dan seterusnya. Oke, Pak Jul. Hmm, Kalau melihat kan sebenarnya banyak banget ya Pak, kontribusi Echonix ini tidak hanya dalam ranah bisnis gitu Pak, ya, bahkan ke komunitas teknologinya juga, ya, komunitas open source-nya juga gitu. ya. Sebenarnya apa sih Pak yang sedang dibangun sampai begitu luasnya gitu Echonix, bahkan ke Ah, edukasi juga Pak? hmm. Kita memahami bahwa implementasi open source based solution ini Mhm. tidak mudah. Iya, Dari awal juga kita sudah paham, tapi kami percaya bahwa dengan edukasi, dengan kampanye yang baik, kita bisa memberikan kontribusi dan akan diterima dengan baik. Jadi tidak kalah pentingnya saya ucapkan juga terima kasih kepada para stakeholder yang sudah betul percaya dengan sekali. kita, dari mulai perusahaan swasta, BUMN, bahkan pemerintah, Mhm. begitu kan. Mereka melihat value kita dan mereka percaya dan mereka menggunakannya dan emang sudah banyak sekali yang kita konversi dari Oracle, gitu kan. Jadi salah satu memang dari user ya, dari klien kita. Tapi tidak kalah pentingnya kita harus selalu kampanye juga, edukasi ke masyarakat dan seterusnya supaya kita bisa mengembangkan atau membangun ekosistem. Karena teknologi yang kita kembangkan ini berbasiskan dari open source, yang Mhm. mana si komunitas open source ini tidak terlalu peduli atau ngurusin ekosistem ya, karena dia ngurusinnya hanya membuat software open source-nya Software-nya kan. saja, ya. Tapi untuk bisa si teknologi yang sangat canggih ini digunakan oleh industri, oleh Mhm. end user, itu dibutuhkan ekosistem. Betul. Seperti halnya kalau mobil mesti ada service center-nya, Iya. mesti ada second hand market-nya juga, mesti ada komunitas penggunanya juga kan gitu. Jadi kita juga bangun itu, kita bangun training, kita bangun certifications, kita bangun jaringan vendor, kita bangun solution, consulting, dan juga produk-produk ikutannya. Karena database ini nggak bisa juga berdiri sendiri, mesti ada security-nya, mesti ada data Integrity. integrity-nya, mesti ada beberapa tools-tools lainnya, begitu. Oke, I see. Jadi Pak, berarti cukup besar ya Pak ya sebetulnya yang sedang dibangun oleh Echonix ini? Ya begitulah. Bahkan menurut saya ini adalah, perjuangan jangka panjang gitu Pak, Iya, saya ke kira depan itu. iya, heeh. Dan kalau buat kami itu sebuah tantangan yang Mhm. menarik sih, gitu. Jadi eh, kita nikmati saja. Oke Pak Jo, dan selama 19 tahun berkiprah ya Pak ya, Ya. membangun Echonix, juga ikut mengedukasi, ekosistem IT di Indonesia Pak. Hmm. Ada nggak sih Pak, pencapaian dan tantangan yang mungkin paling berkesan buat Bapak? Wah, banyak sebetulnya ya. Mungkin Dan sedikit itu aja Pak, heeh. hmm, eh, kita ada beberapa kali memberikan solusi yang tadinya dianggap itu sudah tidak ada solusi, Oke. begitu. Ya, saya nggak enak kalau menceritakan usernya ya. Iya, Tapi yang tidak jelas, perlu disebutkan mungkin ya? ada sebuah masalah yang muncul, tapi lama itu kita berikan proposal sampai Mhm. dengan 5 bulan, barusan kita Oh, diterima proposalnya. oke. Jadi vendor lain tidak ada yang menyatakan bisa, cuman kita doang yang bisa. Pada saat itu ya? Iya. Jadi ketika kita awal pertama kali sampaikan proposal, mungkin dianggapnya, oh ini si perusahaan ini dia bisa bikin proposal ini Mhm. kok, berarti yang lain mungkin ada lagi nih yang lain, kita coba dulu cari, nggak ada. Oke. Dan selesai. Jadi tidak perlu mengganti tapi memperbaiki yang existing gitu. Mhm. Ini tidak terkait langsung dengan ilmu di Postgres sebetulnya, Oke. tapi emang itu kerjaan kita bukan cuma jualan software atau Mhm. jualan database, tapi kita juga consulting, kita juga solution provider. Ya mungkin kalau yang terkait pada 11DB Postgres, mungkin ya klien kita yang cukup besar itu yang punya sistem yang sangat besar. Iya. Nah itu cukup dengan menggunakan 11DB Postgres, nggak perlu untuk menggunakan yang lain. Dan Mhm. cukup satu mesin aja, tidak perlu pakai banyak mesin, udah jalan dengan baik. Yes. Begitu. Dengan ratusan ribu transaksinya ya, Pak, ya? Ratusan ribu transaksi, betul. Oke, Pak Jul. Yes. Tentu tidak mudah ya, Pak, ya, untuk Sangat tidak membangun mudah itu semua? sebetulnya, tapi Heeh. kita menjalani sebagai sebuah apa ya, tantangan yang menarik begitu. Oke, baik Pak Jul, dan semoga juga apa yang kita berikan kepada baik itu, klien, kemudian Hmm. juga partner ataupun edukasi terhadap teman-teman ini bisa berguna ya Pak Jul, ya harapannya tentu saja. Harapannya kita juga bisa menjadi contoh lah buat Oh ya, anak muda gitu kan, mhm. bahwa kita bisa loh punya solusi yang mandiri, kita bisa loh melepaskan diri dari cengkraman vendor asing gitu kan, I dengan see. menggunakan open source. Jadi kalau kita ingin jadi negara maju, salah satu syaratnya adalah kita harus bisa mandiri Yes. secara teknologi.
Nanti setelah teknologi kita bisa mandiri secara keuangan karena kita nggak perlu keluar duit banyak keluar, begitu Ya, kan? banyak yang kita saving ya, Pak, ya? Iya, Oke. Tadi ada satu hal yang menarik, Pak, yang saya tangkap dari jawaban Pak Jul gitu, mhm, terkait dengan kita tidak hanya menjual produk ya, tapi memberikan mhm. solusi gitu, Pak. Iya, Apa sih, Pak, bedanya, Pak? Gitu. oke, kalau produk kan jelas itu berupa produk ya, kalau solusi itu bisa produk, bisa juga consulting, Oke. assessment gitu kan. Mhm. Jadi kita sering kali melakukan assessment juga ke klien. Tidak hanya, menjual, infrastruktur seperti, Oke. security ataupun 11DB POSIX, Mhm. tapi juga kita sebagai konsultan, kita melakukan perbaikan. Kita assess gitu kan, sistemnya mereka, kemudian kita berikan, suggestion apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Dan juga kita berikan, cara-caranya step by step gitu Mhm. kan, seperti migration juga, itu kita juga berikan. Oh, begitu ya, Pak. Makanya Jadi kita lebih prefer disebutnya IT IT solution provider. solutions provider, karena Yes, jauh lebih dalam lebih daripada dalam, hanya betul. sekedar menawarkan produk gitu ya, Betul, Pak, lebih ya? komprehensif. Oke. Mhm. Dan tentunya semua, hasil assessment itu dapat dipertanggungjawabkan ya, Pak, Of ya, course, pastinya. untuk saran-saran tersebut. Mhm. Oke, Pak Jul, 19 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, Pak. Tapi Ya, mungkin untuk perjuangan visi misi Equinix juga bukan waktu yang, lama lama, juga gitu, Pak. betul. Masih banyak jalan. Kita masih Mhm. setengah jalan. Oke. Kita masih setengah jalan. Masih banyak hal-hal lain yang belum kita wujudkan. Masih banyak ya, Pak, ya? Masih banyak. Masih banyak, oke. Mohon dibantu. Oke, Pak, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit, Pak, ke depannya, cita-cita Equinix tuh ingin seperti apa sih, Pak, untuk Sebenarnya, seterusnya begitu? eee, saya di dunia IT itu Mhm. sudah cukup lama ya. Iya. Ya sejak SMA saya sudah sedikit berkecimpung walaupun tidak terlalu yang very profesional, tapi SMA saya sudah ada exposure. Yes. Saya memahami, dunia IT di Indonesia ini perlu banyak sekali perbaikan. Oke. Dari, skill set yang ada, knowledge, ya kan, terus mungkin, kualitas SDM, ya kan. Sehingga kalau kita punya, yang lebih baik, maka saya kira untuk penguasaan teknologi informasi sendiri paling tidak itu kita bisa laksanakan dengan lebih baik, kita nggak perlu tergantung yang lain. Mhm. Jadi, yang saya harapkan ke depannya itu ya, saya inginnya supaya kita memiliki kemandirian teknologi informasi, terutama di sisi infrastruktur paling tidak, gitu kan. Karena biasanya kalau kita bikin aplikasi pakai lah apapun bahasa pemrogramannya itu banyak perusahaan. Tapi kalau tentang OS, database, networking, dan sebagainya, itu biasanya nggak ada, beli, ya kan. Iya. Ya nggak apa-apa beli asal Mhm. tidak mahal, ya kan. Tapi masalahnya kalau expenses kita jadinya besar ke sana kan jadi kita rugi kan ya. Padahal ada Betul. open source yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa kemas menjadi software yang baik, produk yang baik. Jadi secara singkat ya kita expecting ya kita bisa punya kemandirian dalam menyediakan, apa namanya, infrastruktur IT, seperti itu. Sehingga kita bisa saving cost baik baik ini Yes, dan balik juga lagi ke sana, dan heeh. juga tidak hanya saving cost, saya Mhm. kira pertama adalah sovereign, kita punya sovereign data, kita punya sovereign infrastruktur, ya kan? Yes. Dan yang by the end adalah saving cost, Betul begitu. sekali. Itu udah istilahnya ngikut lah ya, Pak, ya, Iya, saving cost dengan tadi sendirinya, ketika ada betul, kemandirian dalam sebuah dan negara. kedaulatan, Yes, oke, iya, itu juga. mhm, Ya, Pak Jul, saya juga melihat bahwa Equinix ini merupakan melihat peluang berarti ya, Pak, ya, dari mhm, adanya open source tadi, kemudian iya, dikembangkan kembali, mhm, dan dibuat jadi ekosistem yang lebih utuh untuk iyap, dapat digunakan sisi enterprise, iyap, begitu. mhm. Terakhir mungkin, Pak, pesan Pak Jul untuk anak muda yang punya mimpi besar juga, Pak Jul, Iya, untuk Indonesia ini. saya senang banget kalau kadang saya suka bukan cuman tim kita aja ya, Mhm, yang juga masih muda-muda, tapi anak-anak baru yang kita wawancarain, iya, eagerness mereka untuk belajar. Saya cuman pesankan tetap semangat untuk belajar. oke. Jangan pernah putus asa mencintai negara kita. Iya. Teruslah berkarya, riset, dan buatlah kontribusi buat negara kita. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. Julianto. Sekali lagi 19 tahun Equinix, semoga banyak manfaat yang sudah diberikan dan terus ke Iya, depannya juga terima akan ada kasih banyak buat lagi semuanya juga. untuk semuanya juga Iya, tentu saja. mhm, Baik teman-teman semua, sekian mungkin podcast kami pada iya, episode kali ini, dan jangan lupa untuk segera subscribe YouTube Equinix untuk yang belum dan bunyikan loncengnya, serta follow media sosial Equinix ada di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan juga X. Kita bertemu lagi Pak Jul dalam oke, episode terima kasih berikutnya. Amel, Ya, ya, terima kasih. bye-bye. Dadah!